Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Mahdi. Buat yang belum kenal, kenalin dulu ya. Nama aku Ahmad Mahdi. NIM 18051240 dari program S1 Teknik Informatika. Oke, nah ini kita akan belajar mengenai manajemen freelance. Oke, kita buka praktikum terlebih dahulu. Ini praktikum manajemen freelance ya. Nah, untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui perbedaan cara kerja LAN dan VLAN. Yang nomor dua, mampu mengimplementasikan LAN dan VLAN. Oke. Untuk B, percobaan. Skenario-nya dalam percobaan ini kita akan mengimplementasikan jaringan LAN dan VLAN seperti skema di bawah ini. Nah, ini ada LAN segmentation dan VLAN segmentation. Nah, ini untuk LAN segmentation dari router, kemudian ini jaringannya melalui switch di ruang 1, kemudian menuju VLAN 1 sama HRD 1, dan ini VLAN 2 dan HRD 2. Ini ada typo dalam penulisan pengetikan materi ya. Harusnya ini VLAN 2. Nah, oke. Gambar 1 skema jaringan LAN dan VLAN segmentation. Sebuah perusahaan memiliki 2 departemen dan memiliki 2 ruangan. Di setiap ruangan terdapat komputer VLAN dan HRD yang masing-masing memiliki segmen network yang berbeda. VLAN memiliki network 192.168.1.0/24 dengan gateway 192.168.1.254. Kemudian HRD memiliki network 192.168.2.0/24 dengan gateway 192.168.2.254. Nah, kemudian IP tersebut disewakan oleh router menggunakan DHCP server. Nah, kita buat praktikumnya di GMS3. Nah, kalau lebih gambarnya seperti ini ya. Ini ada router pusat memiliki 2 jaringan ini, kemudian ke switch ruang 1. Dari switch ruang 1 ini menuju ke VLAN 1 sama HRD 1. Kemudian yang satunya ini switch ruang 2, kemudian menuju ke 2 sama HRD 2. Ini router pusat ini digunakan oleh Dani sebagai server. Oke. Nah, untuk yang pertama kita ke PC Dani terlebih dahulu. Nah, kita atur bridge-nya dulu ya. Bridge. Kemudian kita tambahkan bridge-nya yaitu dengan cara ini plus, kemudian namanya kita ganti menjadi bridge underscore VLAN atau bridge underscore HRD. Nah, ini sudah saya coba kurang lebih seperti ini ya, bridge underscore VLAN. Nah, kalau sudah apply kemudian di oke ya, kemudian buat untuk yang HRD nya, kemudian kita setting portnya ya dengan cara plus ini. Nah, kemudian ini interface-nya Ether 1 untuk yang bridge VLAN dan Ether 3 untuk yang bridge VLAN 2 ya. Jadi bridge VLAN-nya itu berada di Ethernet 1 dan 3, kemudian yang bridge HRD-nya berada di Ethernet 2 sama 4. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, kemudian setelah mengatur port, kemudian kita atur address-nya ya. Nah, ini address-nya ini kita tambahkan tambah biasa ini 192.168.1.254. Kemudian ini interface-nya
kita pakai bridge finance ya. Jadi addressnya ini ada 192.168.1.254 yang interface-nya bridge finance. Kemudian ada address 192.168.2.254 untuk interface bridge HRD. Kemudian setelah kita mengatur IP address, kita atur DHCP servernya ya. Nah, untuk DHCP servernya ini caranya sih kita ini DHCP setup, kemudian interface-nya pertama kita atur ini dulu. Sebenarnya nggak ada aturan paten ya untuk yang didahulukan finance dulu atau HRD dulu, tapi suka-suka lah. Nah, kemudian di next, kemudian ininya addressnya disamakan. Addressnya kita untuk yang ini 192.168.1.0/24. kemudian di next, kemudian gateway-nya ini seperti ini, di next. Nah, nanti kita next terus ya. Nah, kemudian setelah mengatur di DHCP 1 sama 2, nah ini kita atur dulu ya. Kita setup interface-nya bridge finance, kalau tidak bridge HRD, jadi satu persatu. Kemudian setelah kita atur PC dummy ini, di sini PC dummy ini untuk mengatur router kita. Kemudian kita atur switch ruang ini, itu kita atur melalui ini finance 1 ya. Nanti yang switch ruang 2 ini kita atur di finance 2. Nah, ini kita atur di finance 1 ya. Nah, cara mengatur routernya kita ke Windows. Nah, ini connect, kita nah kita connect MAC address-nya, kemudian kita atur bridge-nya ya, sama seperti yang router pusat. Kita atur bridge-nya, kita tinggal tambah, kemudian bridge-nya kita namai bridge underscore finance, kemudian apply, kemudian oke. Nah, ini kita lakukan di bridge HRD juga. Jadi ini caranya hampir sama seperti yang di pusat. Kemudian portnya juga dengan cara tambah. Kemudian ini interface bridge-nya ini sama ethernya. Jadi untuk yang bridge finance itu memakai ether 1 sama ether 3. Kemudian yang HRD pakai ether 2 sama ether 4. Nah, oke, setelah kita atur ini finance 2, ini kita atur untuk mengatur switch ruang 1. Untuk switch ruang 2 kita aturnya di finance 2. Nah, caranya di box ini bridge tambah, namanya buat bridge underscore finance sama bridge underscore HRD, sama seperti yang ruang 1, switch ruang 1 settingannya. Kemudian di portnya juga untuk interface ether 1 sama 3 itu digunakan untuk bridge finance, dan ether 2 sama 4 itu digunakan untuk bridge HRD. Nah, kemudian setelah tersetting, kita coba IP config ya. Kita coba dari fan 1 dulu. IP config. Nah, ini PC dari fan 1 ini telah mendapatkan
IP address yaitu 192.168.1.23. Nah, kemudian untuk yang HRD1 kita coba juga apakah telah menerima IP juga. Nah, untuk HRD1 itu telah menerima telah mendapatkan IP address 192.168.2.25. Kemudian untuk yang finance 2 itu kita cek juga IP config. Nah, untuk addressnya di finance 2 itu 192.168.1.22. Nah, kemudian untuk yang HRD2 kita cek juga IP config. Nah, ini addressnya 192.168.2.23. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.